Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tidak lagi menyatu. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, di dalam pernikahan ini memang kita berharapkan bisa tetap menyatu dengan pasangan kita, Pak Paul, ya, dalam kebersamaan seperti itu. Tetapi faktanya makin lama seseorang menikah itu tidak makin akrab, tetapi ada hal-hal yang membuat pasangan itu makin menjauh gitu, Pak Paul, ya. Apakah seperti itu memang, Pak Paul? Memang seperti itu, Pak Gunawan. Karena apa? Karena pada umumnya sebelum kita menikah, kita itu memang hidup dalam sebuah lingkup yang sama, ya. Kita membagi kehidupan ini. Misalkan terlibat di dalam persekutuan yang sama, gereja yang sama, dan sebagainya. Kemudian akhirnya kita menikah. Nah, setelah menikah tuh ada kecenderungan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan mulailah berbeda. Nah, yang saya ingin tekankan di sini adalah kadang-kadang kita berpikir ya, kok bisa begini ya, kok bisa nggak cocok ya, kok bisa bertengkar ya. Nah, sebetulnya tuh pertengkaran-pertengkaran atau konflik-konflik yang terjadi tumbuh dari hal-hal yang lebih sederhana, Pak Gunawan. Yaitu apa yang lebih sederhana? Yaitu hidup kita itu tuh makin hari makin terpaut. Karena kita nggak lagi membagi aktivitas atau kegiatan yang sama. Nah, begitu kita mulai berlainan ya dalam melakukan aktivitas dan sebagainya, nah maka tuh bukan saja cara pikir kita akan berubah dan sebagainya, tapi kedekatan itu tuh nggak memang akan makin juga tererosi. Nah, memang ini kan sesuatu yang tidak baik untuk suatu pernikahan, Pak Paul. Nah, bagaimana cara menanggulanginya, Pak Paul? Nggak, Pak Gunawan, kita memang harus secara terencana ya, memaksakan diri untuk melakukan beberapa kegiatan secara bersama-sama. Kita nggak boleh tuh beranggapan ya dengan saya begini-begini aja semuanya akan beres. Enggak. Inilah yang membuat kenapa kok dua orang yang tadinya begitu akrab intim, sekarang kok rasanya jauh dengan satu sama lain. Nah, kita mesti menyadari bahwa kedekatan kita itu dibangun di atas aktivitas bersama. Semakin sedikit aktivitas bersama yang kita lakukan, maka semakin juga besar kemungkinan kita akan makin jauh dari satu sama lain. Maka nggak ada tuh yang namanya itu sesuatu yang luar biasa atau apa untuk menyatukan dua pribadi. Enggak, kita harus menggunakan cara yang paling alamiah. Dan cara yang paling alamiah adalah terus-menerus memaksakan diri merencanakan untuk melakukan hal-hal tertentu bersama-sama. Contohnya saya dengan istri saya. Kami waktu anak-anak masih lebih kecil, kadang-kadang ya bersepeda, main sama-sama, atau waktu mereka sudah mulai besar, saya dan istri saya yang berjalan kaki pagi-pagi, atau kadang-kadang kami pergi ke fitness bersama-sama, berenang dan sebagainya, makan secara teratur seminggu sekali. Benar-benar memang harus ada upaya-upaya yang terencana untuk kita berdua lakukan bersama. Ya, memang seringkali yang dijadikan alasan itu kalau sudah berumah tangga, apalagi kalau tidak mempunyai pembantu. Ini ada kesibukan di rumah yang tidak ada habisnya untuk dikerjakan gitu, Pak Paul. Betul, jadi saya kadang-kadang juga mendapatkan keluhan ya. Jadi ini keluhan memang dari dua arah, Pak Gunawan. Kadang ya saya mendapatkan keluhan dari istri. Aduh, suami saya itu tuh benar-benar ya nggak lagi dah memberi perhatian kepada kami di rumah. Kerja dari pagi sampai malam, pulang kerja, makan buru-buru, masuk ke meja belajarnya, kerja lagi karena belum selesai sampai jam 12 malam dan sebagainya. Itu juga terjadi. Namun dia juga mendengarkan masukan dari para suami tentang istri. Begitu pulang ke rumah, ingin bisa bersama-sama istri, rileks dan sebagainya. Nggak bisa. Karena istri terus mengurus urusan rumah tangga. Oke lah, urusan anak memang harus ditangani ya. Mengajarkan pelajaran sekolah dan sebagainya. Tapi setelah itu pun ngeberesin rumah tangga. Nah, ada suami yang akhirnya berkata, kenapa nggak pakai orang sajalah untuk ngebersihkan rumah. Tapi ada ibu rumah tangga yang nggak mau pakai pembantu rumah tangga dan memilih untuk menyelesaikannya semua karena merasa itu lebih baik, lebih bersih dan sebagainya. Tapi akhirnya si suami merasa, aduh saya kok jadi terabaikan. Saya jadinya kapan nih bisa bersama-sama istri saya? Karena boleh dikata dia nggak pernah berhenti sibuk dan hanya berhenti tatkala tidur.
seperti itu. Iya, jadi mungkin yang perlu disadari adalah bahwa kebersamaan itu penting, Pak Pol. Nah, kalau kita menyadari itu penting, kita akan menyisihkan waktu bagaimanapun juga sibuknya seseorang itu, gitu, Pak. Betul sekali. Jadi memang harus ada sebuah kesadaran nih Pak Gunawan bahwa kita ini mau mempertahankan kualitas relasi kita dan bahwa relasi kita ini penting. Saya kira masalahnya adalah kebanyakan kita tuh nggak memprioritaskan, nggak mengatakan bahwa relasi saya dengan istri saya atau suami saya ini penting. Dan karena penting, saya harus melakukan hal-hal ini nih untuk menjaganya supaya tetap prima. Jadi betul sekali yang Pak Gunawan katakan, jadi langkah pertama mesti ada komitmen ya untuk mementingkan relasi ini. Nah, caranya apa? Dengan melakukan aktivitas bersama. Nah, selain itu, ya saya juga harus mengerti bahwa ada kalanya masing-masing kita tuh mulai mengembangkan interest yang berbeda. Inilah ya kehidupan, kita nggak bisa samain terus ya dari dulu sampai sekarang. Nah, kalau misalkan lah ya kita itu mulai mengembangkan minat-minat yang berbeda, ya nggak apa-apa. Ya, jangan sampai kita melarang pasangan kita. Langsung semuanya nggak boleh, harus sama-sama kita. Kalau nggak sama-sama kita, nggak boleh lah, nggak setia sama keluarga lah. Itu juga nggak benar. Nah, jadi kita mesti juga memberi izin kepada pasangan kita mengembangkan minat. Namun, ini yang saya minta. Kalau ingin mengembangkan minat, tolong dibicarakan, dikonsultasikan. Ya, supaya pasangan nggak merasa bahwa kita tuh dengan seenaknya meninggalkan dia, mengembangkan minat di luar dia. Kita justru kalau bisa memang ajak dia, libatkan dia. Kalau memang dia nggak bisa, ya udah, nggak apa-apa. Tapi konsultasikan dulu, gimana ya kalau saya terlibat kegiatan ini atau apa dan sebagainya. Saya tahu ada orang-orang yang terlibat kegiatan olahraga, naik gunung, naik sepeda dan sebagainya. Nah, pasangannya misalkan nggak bersedia. Nah, coba konsultasikan. Nah, apakah ini akan menjadi acara setiap minggu? Kalau menjadi acara setiap minggu berarti setiap hari Sabtu misalkan dari pagi sampai jam 2 siang itu suaminya nggak ada di rumah. Si istri udah dari pagi sampai malam setiap hari. Senin sampai Jumat nggak ketemu suami. Sekarang hari Sabtu jadi tambah lagi kegiatan. Pagi sampai jam 2-an suaminya udah pergi. Pulang habis olahraga, naik gunung dan sebagainya. Jiwa suami sehat, tubuhnya sehat, tapi matanya ngantuk. Dia mau tidur, dia capek. Sampai jam 5, jam 6-an. Udah bangun tidur, udah malas kemana-mana. Maunya diam di rumah. Sehingga seolah-olah dia hidup tanpa pasangan, dia hidup tanpa anak, tanpa istri. Sedangkan si istri memang juga perlu untuk bersama dengan dia. Akhirnya satu hari Sabtu habis. Nah, kalau seperti ini, saya duga ya akan menimbulkan konflik bagi rumah tangga ini. Ya, bukan cuma itu. Pihak istri itu biasanya juga memperhitungkan biayanya, Pak Pol ya. Setiap minat maupun hobi ini kan mengeluarkan uang gitu. Nah, biasanya pihak istri ini juga keberatan kalau uang ini hanya dipakai seneng-seneng oleh si suaminya ini gitu. Betul sekali, karena memang sudah tentu ya akan ada perhitungan untuk kebutuhan ya rumah tangga dan sebagainya. Jadi kalau si istri di sini melihat kok suaminya itu tuh akan menggunakan uang, akhirnya akan bisa mengacaukan anggaran, ya dia udah tentu akan berkeberatan. Atau kebalikannya, suami yang melihat istrinya kok rajin arisan-arisan, akhirnya si suami juga berkata, aduh, uang kita ini jadinya kan nggak bisa dipakai karena kamu pakai untuk itu semuanya. Nah, akhirnya jadinya nggak bisa. Maka kita masih masuk ke suatu prinsip lagi, yaitu kalau kita mau kembangkan minat atau aktivitas, selain kita harus konsultasikan, kita juga mesti mengecek ya, memantau dampaknya. Apakah ini akan nantinya mengguncangkan kestabilan atau keseimbangan hidup kita? Segala sesuatu yang mengguncangkan kestabilan hidup kita, memang kita harus perhatikan baik-baik, mawas diri. Nah, saya nggak berkata kita selalu harus hidup dalam keajekan. Pokoknya segala sesuatu yang akan bisa mengubah keseimbangan jangan diterima. Oh enggak juga. Kadang-kadang kita berdua harus menerima sebuah tantangan baru dalam hidup ini. Tapi penting sekali kita melihat apakah nanti ini akan berdampak ya pada relasi kita. Kalau akan mengguncangkan kestabilan, memang kita harus berani ya mengorbankannya pula. Ya, selain hal itu Pak Pol, dengan kita mengajak pasangan kita itu memperbincangkan atau mendiskusikan tentang minat atau hobi baru ini, pasangan akan merasa dihormati atau paling tidak itu merasa diperhatikan ya. Kehadirannya itu dihargai gitu Pak Pol ya. Betul sekali, dan itu adalah hal yang penting ya. Hal yang penting bahwa misalkan
si istri ini nih mau ikut kegiatan-kegiatan di luar sehingga akan mengambil waktu lebih banyak ya. Nah, dia terus ngomong konsultasikan dengan suaminya, dia minta pendapat suaminya dan dibicarakan terlebih dahulu. Nah, ini sedikit banyak nih akan membuat suaminya juga merasa aku dihargai. Karena engkau itu memerlukan untuk berbicara dulu dengan aku. Dan apa yang dia katakan juga didengarkan oleh si istri. Jangan sampai ya ditanya, diberikan jawaban, tapi tetap aja lakukan apa yang dia ingin lakukan. Akhirnya dalam hal ini si suami akan berkata, ya lain kali nggak usah tanya. Sebab buat apa tanya, engkau nggak akan juga mendengarkan apa yang aku katakan. Jadi memang penting, kalau udah diberikan tanggapan, kita juga mempertimbangkannya. Nah, kita kadang-kadang Pak Gunawan nggak mau nih, melewati prosedur seperti itu tuh. Itu masalahnya. Kita berkata, saya mau jalan cepat, jalan pintas. Saya nggak mau tuh ngomong, diskusi, dan akhirnya juga nggak boleh, apa gimana-gimana. Saya mau mengatakan ini Pak Gunawan. Orang yang langsung ke jalan pintas, pada akhirnya memang akan memutuskan relasi. Nggak bisa enggak. Akhirnya pasangannya akan berkata, ya udah dah, kamu mau apapun kamu lakukan, sebodoh amat, kamu juga kan nggak akan dengarkan apa yang aku katakan, tetap aja engkau laksanakan. Juga nggak pernah nanya, langsung lakukan, ya buat apa ngomong sekarang. Nah itu tuh yang akhirnya membelah relasi. Maka, ya saya ngerti ya, kadang-kadang susah buat kita itu tuh untuk ngomong, konsultasi. Tapi itulah jalannya. Itulah tuntutan hidup bersama. Kalau kita berkata kita mau hidup bersama, tapi kita kok nggak mau mengikuti prosedur seperti itu, ya dari awalnya jangan menikah, hidup sendiri aja. Tapi begitu kita mengikatkan diri dalam suatu tali pernikahan, ya memang kita akan harus ya konsultasikan dengan pasangan kita. Ya, tapi memang tanggapan itu harus memang betul-betul gitu Pak Paul. Kadang-kadang orang menanggapi itu juga seenaknya aja gitu. Hanya untuk memuaskan, ya sudahlah, enggak apa-apa, ya, baik gitu. Tapi akhirnya dia mengeluh gitu. Ini kalau kita lihat dari sisi yang memberikan tanggapan. Jadi diharapkan yang memberikan tanggapan juga sungguh-sungguh memberikan tanggapannya gitu Pak Paul. Sudah tentu, ya betul Pak Gunawan. Jadi memang kita juga jangan sembarangan ya ngomong, melarang, nggak boleh lah harus ini, itu dan sebagainya. Benar-benar kita mesti pikirkan ya untuk kepentingan pasangan kita. Jadi dari dua belah pihak memang harus saling menjaga ya. Jangan ada yang menjadi tirani ya, semaunya aja berbuat apa yang nggak bisa begitu. Jadi perlu pikirkan masa-masa sebelum kita juga memberikan tanggapan. Ya sebenarnya lewat diskusi atau komunikasi seperti itu, keintiman itu juga terbentuk Pak Paul. Betul sekali. Karena nggak bisa enggak tuh, apalagi kalau kita menemukan ini ya, jalan tengah ya, jembatan di antara kita berdua. Itu akan sangat nantinya mengakrabkan kita. Bukan saja tadi ya, kita itu merasa dihargai, tapi juga akhirnya kita merasa, iya ya, kok ada saling pengertian nih, kita kok ngomongnya lebih gampang. Dan ini seperti tabungan Pak Gunawan. Makin sering kita itu bisa menyatukan ya diri kita, pendapat kita, di lain kesempatan kalau muncul hal yang serupa, kita lebih bisa menyatukannya. Jadi jangan ambil langkah pintas, pokoknya lakukan aja semau kita. Juga jangan sampai kita itu tuh terlalu menekan diri. Sehingga udah deh, janganlah ntar ribut, udah dah nggak usah ngomongin dah, nanti apa gimana, udah dah males lah, hindari. Itu pun nantinya akan bisa memadamkan api keintiman. Kita akhirnya tuh mulai merasa ada gangguan waktu kita ingin misalkan berdua, ingin untuk pergi atau apa, kita udah rasanya enggan, udah rasanya nggak mau. Nah, ini nih yang kita perlu mawas diri. Kadang-kadang orang nggak ngerti, kenapa ya kok perasaan saya mulai berubah, kok saya nggak begitu menikmati kehadirannya lagi. Padahalnya masalah itu udah muncul dari hal-hal kecil yang dulu itu tuh. Kita udah terlalu sering menekan hati hasrat kita. Udah dah nggak usah ngomong. Ya udah dah, ngapain ngomong dan sebagainya. Udah hindarilah, udah dah nggak mau pusing. Tapi waktu kita melakukan itu semua, kita benar-benar mulai memangkas api cinta dan api keintiman. Akhirnya, kita petik hasilnya atau buahnya di kemudian hari. Kita rasanya kok kering dan nggak dekat lagi dengan pasangan. Ya, memang dalam kebersamaan ini harus ada yang mengalah gitu, dan kita harus mau saling memberi dan saling menerima, begitu Pak Paul ya? Betul sekali Pak Gunawan.
Ya, jadi itu baik waktu maupun sikap kita butuh kefleksibilan tersendiri gitu. Betul, betul. Ya, Pak Paul, apakah ada hal lain Pak Paul selain bahwa hobi dan minat yang makin berbeda itu tadi? Yang lain adalah ini, kita mesti menyadari bahwa pekerjaan yang kita lakukan akhirnya itu akan membentuk kita, ya. Nah, itu tuh yang seringkali menciptakan perubahan pada diri kita. Misalnya ya, orang yang ekstrovert, waduh, dia sering ketawa, bercanda, spontan. Nah, dia menikah. Setelah dia menikah, apa mau dikata, pekerjaannya itu tuh menuntut dia untuk lebih diam, lebih berpikir ke dalam, masak-masak, karena dia harus mengambil keputusan dengan kehati-hatian. Nah, hari lepas hari seperti itu, 5 tahun kemudian, yang terjadi adalah dia berubah. Dia kehilangan sifat ekstrovertnya. Dia nggak lagi spontan, ya nggak lagi penuh dengan api ceria dan sebagainya. Enggak loh. Tiba-tiba dia menjadi orang yang kalem, diem, apa-apa pikir sendiri, nggak suka lagi ngomong. Nah, pasangannya jadinya merasa, kok kamu berubah? Dulu kamu spontan, seru, ngomong sama kamu enak, apa ceria. Sekarang nggak lagi. Dulu sering ketawa, sekarang jarang ketawa, ya. Dulu apa-apa kamu ngomong, cerita, dan sebagainya. Sekarang enggak, kamu simpen semuanya. Nah, perubahan ini nih akan menimbulkan dampak di dalam pernikahan. Kebalikannya, orang yang tadinya introvert, ya, setelah menikah kerja di sebuah tempat di mana dia harus mengambil keputusan, dia mula-mula nggak mau dan nggak bisa, tapi terpaksa ambil keputusan dan dikondisikan lebih berinisiatif, lebih harus mengemukakan pendapatnya. Nah, di rumah akhirnya juga terjadi perubahan. Dulu si suami senang sama si istri, penurut, diam, gak banyak ngomong, ikut aja. Sekarang kok makin berani ngomong. Sekarang kok berani ngomong ini itu, berinisiatif ini itu. Kadang-kadang malah nyuruh, kadang-kadang juga membantah. Dulu gak pernah. Nah, suaminya bingung, kenapa kok kamu berubah? Dianggapnya kamu kok sekarang jadi kurang ngajar, kamu gak lagi respect kepada aku, dan sebagainya. Nah, ternyata hal-hal ini nih sering terjadi dalam pernikahan, Pak Gunawan. Dan seringkali memang nggak bisa dihindari. Karena apa? Ya tadi itu, pekerjaan kita, dunia kita itu yang berbeda, akhirnya membentuk kita. Sehingga pasangan kita nggak lagi mengenali kita, dan kita juga nggak lagi mengenali dia. Sehingga ruang untuk berbagi bersama, tiba-tiba tuh makin hari makin sempit. Ya, karena itu ada baiknya dan bahkan mungkin perlu Pak Paul ya, untuk pasangan kita itu tahu apa yang kita kerjakan sehari-hari itu. Karena jam kerja kita kan cukup lama, apalagi bekerjanya di luar rumah gitu Pak Paul ya. Sehingga kalau terjadi perubahan, pasangan kita itu juga mengerti ini kira-kira karena pekerjaannya dan sebagainya gitu Pak Paul. Betul, jadi memang perlu ya si orang yang lebih banyak mengalami perubahan itu tuh mengkomunikasikannya kepada pasangan. Dan pasangan juga nggak apa-apa ya, sering-sering memberikan tanggapan. Kok kamu kok jadi berubah ya? Kamu dulu suka begini, kok sekarang kamu nggak lagi suka begini. Nah, silakan berikan pantulan-pantulan seperti itu, namun bukan dengan tujuan atau nada menghakimi. Aduh, kamu kok berarti ini sekarang udah nggak lagi cinta pada saya. Kamu kok sekarang jadinya kok nggak menghargai saya. Nah, itu yang harus dihindari. Yang jadi perlu dilakukan hanyalah memberikan tanggapan-tanggapan. Kok kamu nggak lagi begini ya? Kok kamu berubah seperti begini? Misalnya lagi contoh yang sering terjadi adalah ini Pak Gunawan. Seorang ibu yang biasanya tuh bisa diajak ngomong, nyambung dengan suaminya, pikiran-pikirannya sangat rasional, dan juga bisa diajak berpikir lebih filosofis. Setelah punya anak, ngurus anak pagi sampai malam, setiap hari bertahun-tahun, tiba-tiba hilang pola pikirnya yang filosofis, yang bisa masuk ke alam-alam yang lebih lebih samar. Nggak bisa dia lagi sekarang. Kenapa? Ngurus anak dari pagi sampai malam bertahun-tahun, nggak bisa enggak, hidupnya menjadi sangat praktis. Jadi waktu si suami mengajak dia ngomong-ngomong, asal tukar-tukar pikiran, dia susah. Dia lebih mau dengar praktisnya apa tuh. Dan waktu suaminya ngomong, dia jawabnya yang praktisnya. Jadi sekarang kamu maunya apa? Suaminya berkata, saya hanya mau ngomong, saya hanya mau bagi-bagi sama kamu. Nah, istrinya berkata, iya, tapi sekarang maunya kamu apa nih jadinya nih? Nah, nggak sama. Kenapa nggak sama? Karena yang satu udah dilatih, dikondisikan untuk sangat berpikir praktis. Jadi, nah ini nih yang sering terjadi Pak Gunawan. Akhirnya, ya dunia kita tuh makin terpaut. Nah ini
bagaimana menghindarinya, Pak? Karena anak itu kan sendiri juga sesuatu yang dinanti-nantikan di dalam suatu keluarga. Nah, sekarang kalau anak hadir lalu mereka menjadi asing satu dengan yang lain, gini kan tidak betul itu. Nah, makanya nggak bisa enggak ya. Saya kira kita ini tetap harus menyisakan diri yang dulu itu, Pak Gunawan. Sebab bukankah pada awalnya pasangan kita itu tuh tertarik kepada kita atas dasar diri yang dulu itu. Misalkan kita dulu itu tuh, ya tadi saya kasih contoh yang terakhir, enak ngomong ya, karena bisa nyambung ya. Tapi sekarang kok praktisnya aja. Kalau kita ngomong mau berbagi perasaan juga enggak terlalu didengerin. Pasangan kita lagi masih repot, ngurusin anak, bikinin susu dan sebagainya deh ya. Jadi kita merasa kok jadinya kok begini nih. Nah, yang sudah pasti adalah ya kita harus beri tanggapan. Saya ingin ngomong-ngomong sama kamu, kapan sih waktu yang tepat? Karena kok saya lihat kamu lagi sibuk sekarang. Nah, misalkan dia berkata, oke lah nanti udah malam dah kita baru ngomong. Nah udah malam baru kita ngomong. Sehingga bisa ditanggapi dengan lebih baik. Nah terus jadinya kita itu tuh memang bertanggung jawab untuk tetap menyisakan bagian diri kita yang lama itu. Karena itulah yang dikenal pasangan kita dan itu yang dia sukai juga gitu. Contoh tadi lagi, misalkan biasanya introvert, sekarang lebih ekstrovert, lebih berani mengemukakan pendapat dan sebagainya. Nggak apa-apa mengemukakan pendapat, tapi juga diseling-selingilah dengan ikuti pendapat pasangannya meskipun nggak terlalu setuju, tapi jangan langsung pokoknya kalau nggak setuju dan dia harus katakan, karena itulah yang dituntut di tempat pekerjaannya. Di rumah yang nggak harus begitu. Jadi memang kita juga harus menyisakan diri lama itu tuh. Begitu diri lama nggak lagi tersisa, Pak Gunawan, memang pasangan akan berkata, sekarang saya menikah dengan orang lain. Dia nggak lagi mengenali diri kita. Ya, dalam hal ini memang kadang-kadang kita sebagai yang bersangkutan itu agak sulit mengenali diri kita yang berubah pelan-pelan. Perubahan itu enggak mendadak gitu Pak Paul ya. Pelan demi tahap itu berubah gitu. Nah, justru pasangan itu yang merasakan perubahan kita. Di sini diharapkan sebenarnya pasangan itu mau terbuka untuk memberitahukan bahwa kamu ini secara perlahan-lahan sudah berubah dalam hal ini. Itu betul sekali ya. Ini saya alami dalam pernikahan saya dengan Santi, Pak Gunawan. Santi kadang-kadang suka memberikan saya tanggapan secara bercanda di depan anak-anak. Papa senyum lu, papa senyum. Sebabnya saya jarang senyum. Nah, kenapa saya jarang senyum? Karena memang pekerjaan saya gitu. Sebab saya harus mengkonseling orang. Udah tentu orang lagi konseling sama saya nggak senyum terus-menerus ya. Orang juga akan bingung, saya lagi sedih-sedih kok disenyumin terus. Jadi saya harus bersama dengan orang yang dalam kesusahan, penderitaan. Dan itulah pekerjaan saya. Orang counseling itu tuh bukannya karena ada berita baik. Karena ada berita buruk justru kan ya. Nah tanpa saya sadari saya mulai berubah. Tadinya saya memang orang yang spontan, sering tertawa dan sebagainya. Aspek itu masih ada dalam diri saya, tapi memang agak jarang keluar gitu. Jarang keluar, kadang-kadang keluar. Makanya pas lagi keluar, istri saya tanggapi, aduh senang lo liat papa bisa senyum kayak begini dan sebagainya. Nah, saya bersyukur dengan istri saya yang memberitahukan sayanya itu dengan cara yang halus. Dia nggak mempermasalahkannya, tapi waktu saya memunculkan diri saya yang lama, justru itulah yang dia angkat dan dia puji. Tapi kan sekaligus memberikan saya suatu peringatan. Iya ya, jarang saya ini tersenyum dan bercanda dan sebagainya di rumah. Nah, hal seperti itu tuh yang memang mesti dilakukan oleh pasangannya supaya kitanya jangan terlalu defensif gitu. Di pihak lain, dalam hal ini saya juga harus memberitahukan istri saya. Saya katakan kepada dia, memang inilah bentukan dari pekerjaan saya. Sehingga akhirnya saya menjadi lebih serius, saya lebih banyak mikir dan sebagainya. Saya bukan hanya dengan istri saya, teman-teman lama saya yang udah lama ketemu saya berpuluhan tahun juga memberikan saya tanggapan. Kok kamu sekarang jadi lebih serius, dulu nggak begini. Jadi memang akhirnya saya harus akui, iya saya yang telah berubah. Nah, saya mempunyai tanggung jawab untuk menjelaskan itu kepada istri saya. Kenapa saya mulai berubah. Tapi sekaligus, saya juga mesti berusaha menyisakan yang lama itu tuh. Saya mesti pertahankan. Ya, dan di satu sisi itu kadang-kadang kita sebagai pihak pasangan melihat pasangan kita berubah, itu kita yang menyesuaikan diri justru Pak Paul. Kita menerima bahwa dia memang berubah karena kehadiran anak atau karena pekerjaannya gitu, lalu kita juga ikut berubah. Ini penting sekali Pak Gunawan. Jadi kita nggak hanya menuntut ya,
kamu pokoknya harus sama seperti dulu. Ya enggak, memang hidup udah berubah. Ya kita juga harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada pasangan kita. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi misalkan istri kita itu tuh makin hari makin praktis karena bergaul sama anak terus menerus. Dan kadang-kadang ngomongnya kepada kita sama seperti dia ngomong kepada anak. Ini harus dimaklumi. Karena apa? Karena dia terbiasa ngomong dengan anak. Ngomong dengan anak kan atas ke bawah. Nah ngomong sama kita kadang-kadang dia lupa. Atas ke bawah juga gitu. Jangan marah, jangan langsung defensif dan sebagainya. Ya kita baik-baik beritahukan dia. Tapi nggak selalu juga kita harus menentukan. Pokoknya istri kalau ngomong sama kita mesti ya hormat dan sebagainya. Ya enggak, kita harus maklumi kadang-kadang dia bisa lupa. Dia terbiasa ngomong sama anak. Dia baru saja nyuruh anak mandi, sikat gigi dan sebagainya. Terus ngomong sama kita. Untuk dia mengubah nada suaranya dengan drastik ya juga nggak gampang. Jadi masih ke bawah. Misalkan dia baru bilang, coba sikat gigi sekarang. Jangan lama-lama lagi. Terus tanya kita, kamu gimana besok? Langsung begitu. Ya kita harus maklumi, ya nggak selalu berhasil. Jadi kitanya juga mesti berubah, ya. Kita mesti beritahukan pasangan, itu betul. Tapi kita juga mesti fleksibel. Ya, jadi untuk menjaga kebersamaan ini diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari kedua belah pihak, Pak Paul. Tidak bisa hanya sepihak aja gitu, Pak Paul. Betul sekali, Pak Gunawan. Iya, Pak Paul. Apakah ada ayat firman Tuhan yang mendukung pembicaraan kita ini? Saya akan bacakan Filipi 2, ayat 2 dan 3. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Nah, ini sudah tentu ini sesuatu yang kita inginkan ya Pak Gunawan. Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bagaimana sih caranya begitu tuh? Ya, inilah yang kita mau tegakkan dalam keluarga, dalam pernikahan kita. Saya kira Rasul Paulus sudah memberikan resepnya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Waktu kita nggak lagi tuh mencari kepentingan sendiri. Waktu kita nggak lagi berkata, sayalah yang harus didapat, dimenangkan, diberikan, dipuaskan. Nggak lagi mencari kepentingan sendiri. Maka, bisalah akhirnya terbangun saat bisa pikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.